Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Maulina dengan NIM 231103050008 yang akan menjelaskan terkait tes psikologi proyektif verbal yaitu EPPS dan SSCT. Oke, yang pertama, di sini saya memiliki beberapa materi yang akan dipresentasikan, yaitu yang pertama ada pengertian tes proyektif, yang kedua ada tes Edward Personal Preference Schedule, yang ketiga ada materi sentence completion test, yang keempat ada etika dalam penggunaan tes psikologi, dan yang keempat adalah ada manfaat tes proyektif dalam memahami kepribadian. Yang pertama, terkait pengertian tes proyektif. Nah, tes proyektif sendiri adalah alat ukur psikologis yang dirancang untuk mengungkap aspek kepribadian tersembunyi atau tidak disadari atau biasanya kita sebut dengan unconscious. Nah, melalui interpretasi subjektif terhadap stimulus yang ambigu atau tidak terstruktur. Yang pertama yaitu tes EPPS atau tes Edward Personal Preference Schedule. Nah, tes EPPS sendiri itu merupakan tes kepribadian yang dirancang untuk mengukur kekuatan relatif, kebutuhan, atau motivasi psikologis seseorang. Nah, tes di sini itu memilih antara dua pernyataan dan harus menjawab semua pernyataan yang ada. Apabila ada satu pernyataan item yang tidak terjawab, maka interpretasi secara akurat itu tidak dapat dilakukan. Kemudian, tes EPP sendiri itu dikembangkan oleh Alan L. Edwards pada tahun 1959. Nah, dasar teori EPPS sendiri itu dibangun atas teori kebutuhan atau needs oleh Henry Murray, yaitu gagasan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh sekumpulan kebutuhan psikis yang relatif stabil, seperti halnya achievement, affiliation, dominance, dan lain-lain. Nah, eh, item-item EPP sendiri itu disusun untuk mencerminkan 15 needs. Nah, format pasangan item dengan tingkat desirabilitas sosial yang diseimbangkan yang dimaksudkan untuk mengurangi bias jawaban sosial. Kemudian, dalam menjawab item-item EPPS, testi itu akan memiliki kecenderungan untuk melakukan press. Nah, karena itu, untuk menyiasati hal ini, Edward berusaha membuat pasangan-pasangan pernyataan imbang jumlahnya antara yang mengandung press dengan yang tidak. Nah, dari EPPS itu akan dihasilkan suatu profile need atau kepribadian seseorang. Nah, hal ini yang membuat prinsip pengukuran EPPS bersifat ipsatif. Nah, ipsatif sendiri yaitu untuk membandingkan profile need seseorang dengan yang lain harus dibandingkan keseluruhan profile need tersebut dan bukan setiap need-nya. Jadi perbandingan antar kebutuhan dalam individu itu sama. Selanjutnya yaitu tujuan dan aspek dalam tes EPPS. Nah, tes EPPS sendiri itu bertujuan untuk mengungkap 15 need yang ada pada diri seseorang. Bentuk tes EPPS sendiri itu berupa pasangan-pasangan pernyataan yang berjumlah 225 pasang pernyataan. Dari 225 pasang pernyataan itu terdapat 15 pasang yang sama. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesungguhan atau keajekan testi dalam mengerjakan tes. Nah, standar keajekan sendiri dalam pengerjaan EPPS itu adalah 14. Namun di Indonesia keajekan atau konsistensi tes EPPS itu 9. Nah, ketika subjek tersebut mendapatkan konsistensi 9 itu sudah dapat dikatakan valid untuk diskor. Kemudian aspek dalam tes EPPS yaitu terdapat pada 15 need yang diungkapkan dalam EPPS sendiri. Nah, yang pertama itu ada need for achievement sebagai kebutuhan untuk berprestasi dan menghadapi tantangan. Kemudian ada need for difference, yaitu kebutuhan untuk mengambil posisi, mengalah, dan merasa kurang mampu. Yang ketiga ada need for order, yaitu kebutuhan untuk melakukan segala sesuatu dengan teratur. Yang keempat ada need for exhibition, yaitu kebutuhan untuk menonjolkan diri, dipuji, dan pamer. Yang kelima ada need for autonomy, yaitu kebutuhan untuk tidak
bergantung pada orang lain. Yang keenam ada need for affiliation, yaitu kebutuhan untuk bergabung dengan orang lain. Yang ketujuh ada need for introspection, yaitu kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan pandangan dan perasaan orang lain. Yang kedelapan ada need for concurrence, yaitu kebutuhan untuk mendapat perhatian yang lebih dari orang lain. Yang kesembilan ada need for dominance, yaitu kebutuhan untuk lebih atau menang atas orang lain. Yang kesepuluh ada need for abasement, yaitu kebutuhan untuk selalu merasa kurang mampu atau merasa bersalah. Yang kesebelas ada need for nurturance, yaitu kebutuhan untuk menolong orang lain. Yang ke-12 ada need for change, yaitu kebutuhan untuk merasakan sesuatu yang baru. Ke-13 ada need for endurance, yaitu kebutuhan untuk melakukan segala sesuatu sampai tuntas atau selesai. Yang ke-14 ada need for heterosexuality, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan jenis kelamin lain. Dan yang terakhir ada need for aggression. Nah, untuk tes selanjutnya ada Sex Sentence Completion Test atau yang biasa kita sebut dengan SSCT. Nah, SSCT sendiri yaitu tes proyektif yang menggunakan bahasa dan bersifat asosiasi bebas. Bentuknya berupa kalimat-kalimat yang belum lengkap dengan jumlah 60 kalimat atau item. Tugas subjek atau testi adalah melengkapi kalimat-kalimat yang belum lengkap tersebut secara spontan dengan apa yang pertama kali muncul dalam pikirannya. Nah, tujuan dalam SSCT ini yaitu tujuan awalnya untuk mengungkap kegagalan-kegagalan penyesuaian diri. Arahnya adalah untuk membimbing dan penyuluhan serta terapi. Kemudian, selain tujuan ini ada sebagai untuk mengumpulkan bahan klinis, yakni sebagai terapi atau wawancara untuk mengungkapkan konflik, sikap terhadap orang tua, hubungan maupun citra diri. Nah, selanjutnya yaitu teori dasar SSCT. Nah, teori dasar SSCT itu berangkat dari asumsi bahwa setiap individu memiliki pikiran, perasaan, dan konflik batin yang tidak selalu didasari secara langsung. Ketika seseorang diberikan stimulus yang bersifat tidak lengkap atau ambigu, seperti potongan kalimat dalam SSCT sendiri, ia akan secara spontan melengkapi kalimat tersebut sesuai dengan isi pikiran dan pengalaman sendiri. Nah, reaksi spontan inilah yang dianggap sebagai bentuk proyeksi dari kondisi psikologis internal, yang kemudian sejalan dengan teori proyeksi dalam pendekatan psikodinamika, yang menyatakan bahwa individu cenderung memindahkan dorongan atau konflik batin keluar dirinya melalui respon terhadap stimulus tertentu. Nah, selain itu, SSCT juga berlandaskan pada teori psikoanalisis Freud dan teori kebutuhan atau needs teori yang dikemukakan oleh Henry Murray. Nah, dalam teori ini, setiap manusia memiliki sejumlah kebutuhan psikologis seperti kebutuhan untuk diterima, dicintai, dihargai, mengontrol, maupun melindungi orang lain. Nah, ketika seseorang melengkapi setiap batang kalimat dalam SSCT, kemudian kata-kata yang dipilihnya itu akan mencerminkan kebutuhan mana yang dominan maupun kebutuhan mana yang sedang mengalami hambatan. Dengan demikian, SSCT ini tidak hanya menilai perilaku yang tampak saja, tetapi juga mengungkap dinamika motivasional yang mendasari cara seseorang memandang dirinya, orang lain, dan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, yaitu aspek yang diukur dalam SSCT. Terdapat empat aspek yang diukur dalam SSCT, yaitu yang pertama ada sikap subjek terhadap keluarga. Nah, hal ini meliputi hubungan antara subjek dengan ayah dan ibunya, kemudian sikap subjek terhadap ayah dan ibunya, dan pandangan subjek yang mengenai keluarganya. Di dalam aspek ini terdapat jumlah item 12. Kemudian yang kedua ada sikap subjek terhadap seks. Nah, hal ini meliputi sikap subjek terhadap wanita, sikap subjek terhadap hubungan heteroseksual. Di dalamnya memuat 8 item. Yang ketiga ada sikap subjek terhadap hubungan interpersonal.
Nah, di dalam aspek yang ketiga ini meliputi sikap subjek terhadap atasan, sikap subjek terhadap bawahan, dan sikap subjek terhadap kenalan sesama, serta sikap subjek terhadap lingkungan. Di dalamnya memuat 16 item. Yang keempat ada sikap subjek terhadap konsep diri. Nah, hal ini meliputi ketakutan-ketakutan yang dimiliki, rasa bersalah, pandangan mengenai masa depannya atau cita-citanya nanti, pandangan tentang masa lalu, serta sikap terhadap kemampuan diri sendiri. Di dalamnya mengungkap 24 item. Nah, selanjutnya itu etika penggunaan tes psikologi. Nah, tentunya dalam penggunaan tes psikologi itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan, karena hal ini menyangkut informasi pribadi atau kondisi psikologis seseorang. Oleh karena itu, ada sejumlah etika yang harus dipatuhi oleh setiap praktisi agar proses asesmen berjalan aman, adil, dan menghormati hak semua peserta tes. Sebenarnya etika penggunaan tes psikologi ini udah tertera di dalam kode etik psikologi. Nah, yang pertama itu ada setiap hasil tes harus dijaga kerahasiaannya. Nah, informasi mengenai kemampuan kepribadian atau kondisi mental seseorang itu tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin dari subjeknya sendiri. Nah, psikolog itu hanya boleh menyampaikan hasil tes kepada orang yang bersangkutan atau pihak yang telah diberikan persetujuan oleh pesertanya. Hal ini itu penting agar peserta merasa aman dan tidak khawatir hasilnya itu disalahgunakan. Kemudian yang kedua ada sebelum tes diberikan, peserta harus mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai tujuan tes, prosedur yang akan dijalani, serta hak mereka untuk bertanya atau menolak. Nah, biasanya ini disebut dengan informed consent. Dengan adanya informed consent ini, peserta itu tidak peserta itu merasa dilibatkan dan tidak merasa dipaksa dalam proses asesmennya sendiri. Kemudian yang ketiga ada tes psikologi, hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi seperti psikolog atau tenaga profesional. Yang keempat ada tes harus digunakan sesuai dengan tujuan yang tepat. Misalnya, tes yang dirancang untuk kebutuhan klinis itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan seleksi kerja tanpa penyesuaian. Karena hasil tes pun itu tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar untuk mengambil keputusan penting seperti penerimaan karyawan atau diagnosis gangguan mental. Dengan hal ini harus mempertimbangkan faktor lain seperti wawancara, observasi, maupun melihat kondisi fisik dari peserta tersebut. Nah, selanjutnya yaitu manfaat tes proyektif. Di sini terdapat beberapa manfaat tes proyektif, yaitu yang pertama, mengungkapkan dinamika bawah sadar. Nah, tes proyektif ini dapat membantu psikolog dalam memahami motif, ketakutan, dorongan, dan konflik emosional yang mungkin tidak disadari atau sulit diungkapkan secara langsung oleh individu. Yang kedua yaitu memperoleh gambaran kepribadian yang lebih mendalam dan holistik. Nah, karena respon dalam tes proyektif ini bersifat bebas dan tidak terbatas, memungkinkan adanya pemahaman kepribadian secara menyeluruh termasuk bagaimana seseorang itu memaknai dirinya sendiri, orang lain, dan dunia sekitarnya atau lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi pola pikir dan gaya menghadapi masalah. Nah, melalui cerita atau kelanjutan kalimat yang dibuat individu, psikolog itu dapat melihat cara pandang, pola relasi, dan mekanisme pertahanan diri dari peserta tersebut atau subjek tersebut. Kemudian yang keempat, membantu asesmen dalam diagnosis psikologis atau klinis. Nah, di dalam tes proyektif ini sering digunakan untuk mendukung diagnosis pada kasus gangguan kepribadian, trauma, depresi, maupun gangguan kecemasan. Karena tes proyektif itu mampu menangkap gejala yang tidak tampak secara eksplisit. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi proses konseling atau terapi. Nah, hasil tes itu dapat menjadi media refleksi bagi klien dan membantu terapis menyusun pendekatan intervensi yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan emosional individunya. Nah, yang terakhir, penjelasan-penjelasan yang sudah saya paparkan tadi itu berasal dari sumber referensi, yang sudah tertera di layar.
Nah, sekian penjelasan saya terkait tes EPPS dan tes SSCT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.